Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dalam peraturan kampanye Pilkada, Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan para kandidat Pilkada serentak 2020 untuk menggelar konser musik di tengah pandemi. Peraturan itu pun dinilai bertentangan dengan upaya memerangi corona yang tak kunjung mereda di tanah air. Kekhawatiran tahapan penyelenggaraan pilkada serentak menjadi klaster baru penularan COVID-19 semakin tinggi. Sebab ketentuan kampanye di pilkada kali ini masih memperbolehkan kegiatan pengumpulan massa. Dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 tentang pilkada, ada sejumlah kegiatan yang masih diperbolehkan. Kegiatan ini pun berpotensi mengundang masyarakat untuk berkerumun. Namun ada sejumlah syarat yang mesti dipatuhi penyelenggara sebelum menggelar kegiatan tersebut. Walau ada sejumlah syarat yang disiapkan, tetap saja Komisi 2 DPR RI meminta PKPU tersebut dikaji ulang. Sebab tak ada yang menjamin syarat-syarat itu mampu mengontrol penularan virus corona. Misalnya konser itu boleh dengan 100 orang, tapi apa iya bisa diterapkan prokes? Kalau nggak bisa, menurut saya bukan kalau, jelas nggak bisa. Susah, apalagi konser. Coba dangdutan misalnya di kampung, ya di tempat-tempat tertentu. Nggak mungkin orang datang 100. Yang jualan, datang nanti bawa anaknya, bawa temennya, bisa ribuan. Mending nggak usah, bukan mending, tidak usah. Bukan hanya DPR, Satgas COVID-19 ikut mencermati peraturan tersebut dan meminta KPU untuk mengevaluasinya. Beberapa hal yang perlu kita cermati di sini, kami mencermati adanya beberapa yang mungkin perlu dilihat lagi, terutama masalah protokol kesehatan. Dari peraturan KPU nomor 10 2020 untuk pelaksanaan pilkada ini, masih kita lihat di dalam pasal 59 itu yang huruf A1 debat publik, ini masih ada pendukung yang hadir sebanyak 50 orang. Nah, ini yang perlu nanti dicermati karena berarti akan ada kerumunan. Kemudian juga masih dibolehkan adanya konser musik dan perlombaan di pasal 63. Ini mungkin juga harus ada pengumpulan massa. Sejauh ini KPU masih bergeming. Menurut mereka, desain pelaksanaan kampanye pilkada di tengah pandemi sudah ideal dan sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, di masa pandemi, ya tentu kami harus menyesuaikan ketentuan ini dengan situasi dan kebutuhan untuk menerapkan protokol kesehatan. Maka dalam PKPU nomor 10 tahun 2020 itu diatur pembatasannya. Di sana baru diatur pembatasan tentang jumlah orang, ya. Misalnya maksimal 100 gitu, dan didorong melalui media daring. Nah, ini tentu nanti kami perlu atur lagi terkait dengan frekuensi. Merujuk pada tahapan pendaftaran saja, dalam praktiknya ada banyak pelanggaran. Meski PKPU juga sudah memberikan batasan, faktanya Bawaslu mencatat terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon pilkada 2020. Tim Liputan, Metro TV. Lalu apakah KPU akan mengubah aturan dalam PKPU terkait 7 kegiatan seni budaya yang diperbolehkan selama kampanye pilkada? Dan bagaimana juga DPR mendorong agar peraturan kampanye pilkada di masa pandemi segera diubah dan disesuaikan tentunya dengan protokol kesehatan. Sudah bergabung dari luar studio Komisioner KPU RI I Dewa Kadek Wiyarsa Raka Sandi. Pak Dewa, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kabar baik, Pak. Satu lagi narasumber yang bergabung dalam dialog ini ada Wakil Ketua Komisi 2 Saan Mustafa. Kang Saan, selamat malam. Malam. Baik, saya akan ke KPU terlebih dahulu, Pak Dewa. Sejauh ini yang menyatakan keresahannya karena kita masih masa pandemi,
harusnya dijauhi soal kerumunan masyarakat, ada DPR, ada BNPB, sama-sama kita lihat tadi juga ada pemerhati pemilu dan masyarakat yang lebih luas. Apa penjelasan dari KPU, sudah sejauh mana pembicaraan KPU terkait 7 aturan seni budaya selama kampanye yang diperbolehkan ini? Ya, baik. Selamat malam, Mbak Afiani ya, Kang Saan dan para pemirsa Metro. Memang pertama kami berterima kasih atas berbagai masukan ya yang disampaikan ke KPU ya terkait dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2020. Nah, ini memang sebetulnya berawal dari kami ya mencermati tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, lalu KPU ya menindaklanjuti apa yang menjadi hasil kesimpulan dalam RDP di Komisi 2, lalu kami melakukan webinar yang diikuti oleh segenap stakeholder terkait ya, ada dari Bawaslu, ada dari Satgas Penanganan COVID, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri dan juga dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, itu tujuannya adalah kami ingin melakukan evaluasi terkait dengan penerapan protokol kesehatan selama masa penyelenggaraan tahapan. Nah, mengenai PKPU ini memang di pasal 63 itu mengatur ya tentang bentuk-bentuk kampanye lainnya yang sebetulnya telah melalui proses uji publik ya, kemudian ada juga tahapan konsultasi. Nah, tentu ini adalah masih ada waktu ya, bagaimana kemudian kita merespon, dan dalam waktu dekat, kalau tidak salah hari Senin depan, kami juga diundang oleh DPR ya untuk melakukan RDP terkait hal ini. Nanti kami sedang melakukan evaluasi. Nah, di sisi lain kami juga sedang hari ini ya baru saja selesai sore tadi itu proses harmonisasi terhadap perubahan PKPU nomor 4 tahun 2017 ya. Yang ini adalah merupakan PKPU induk tentang pengaturan kampanye. Jadi langkah-langkah ini masih dalam proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa rumuskan dengan sebaik-baiknya begitu. Oke, baik, kita langsung tanya tanggapan dari pihak DPR. Ada Kang Saan Mustafa di sini. Kang Saan, Wakil Ketua Komisi 2, sejauh ini Anda tadi mendengar penjelasan bahwa masih ada waktu, ini belum tanda kutip ketuk palu gitu. Apa yang mau disuarakan keresahan dari rekan-rekan di DPR terutama di Komisi 2? Di masa pendaftaran ya, tahap pendaftaran bakal calon, kita sudah atur sedemikian rupa yang masuk semua, tapi dalam kenyataannya mayoritas mereka melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Karena memang membawa jumlah yang mengantarkan ke KPU itu tidak terkontrol dengan baik. Nah, yang kedua juga situasi hari ini, peningkatan COVID-19-nya kan eskalasinya tinggi sekali. Ini rata-rata per hari kasus baru itu di atas 3.000. Nah, dengan masa pendaftaran ditambah dengan eskalasi COVID-19 yang naik terus, dorongan tuntutan dari masyarakat itu tinggi sekali untuk minta ditunda pilkada. Nah, tapi pilkada tidak mungkin kita tunda. Maka kita ingin mengakomodir semua dan juga untuk keselamatan bersama. Maka di PKPU yang mengatur tentang model-model kegiatan selama kampanye yang punya potensi untuk memancing kerumunan orang dalam jumlah besar, itu kita tiadakan saja. Seperti misalnya konser. Kita tiadakan saja konser, basar. Nggak mungkin konser musik hanya dihadiri oleh 100 orang. Kampanye rapat itu udah nggak mungkin ya, Kang Saan? Itu udah nggak mungkin. Anda sudah yakin tidak akan bisa patuh disiplin soal protokol kesehatan? Itu saya sangat yakin nggak akan mungkin bisa terpenuhi tingkat kepatuhannya. Jangankan yang konser nih, kita rapat umum saja yang di PKPU sudah ada 100 orang di lapangan misalnya, di area rapat umum, pasti di luar jalan itu orang nggak bisa kita kontrak, kan tumpah ruah kan gitu kan. Nah, karena hal-hal yang tidak mungkin kita kontrol, maka sekali lagi kegiatan-kegiatan di masa kampanye yang sangat potensial memancing kerumunan orang untuk datang rame-rame, itu lebih baik kita tiadakan. Kita carikan alternatifnya, misalnya lewat internet, lewat daring dan sebagainya, sehingga mereka yang tim-tim kampanye mereka ya bisa nonton di posko-posko masing-masing. Jadi tidak keluar dari posko itu.
Oke, baik. Itu sikap dari Komisi 2 ditiadakan saja. Pak Dewa, Anda mau menanggapi bahwa ini sebenarnya sudah 6 bulan kita masuk ke dalam masa pandemi. Kenapa kemudian masih seakan-akan masih ada ruang abu-abu, belum clear jelas soal pencegahan penularan dari COVID-19 dari sisi nanti kita punya agenda besar Pilkada 2020? Ya, memang sekali lagi ya, nanti terhadap perkembangan ini kami akan melakukan evaluasi. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, sebetulnya betul yang disampaikan oleh Kang Saan tadi, termasuk sebagai contoh misalnya ketika pendaftaran bakal pasangan calon itu KPU sudah mengatur yang boleh ke KPU itu hanya bakal pasangan calon dan partai politik pengusul, ya termasuk di dalamnya adalah LO. Di luar itu tidak diperkenankan. Nah, oleh karena itu tentu kita harus melihat masalah ini secara lebih komprehensif ya. Di samping mengenai aturan dan sanksinya, tentu ini sangat penting. Juga bagaimana melakukan koordinasi ya, agar masing-masing pihak ini juga menghormati dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi nanti tentu kami akan terus melakukan koordinasi dan evaluasi. Ada 2 alternatif memang. Jika dari segi waktu memungkinkan, itu dilakukan perubahan. Tetapi jika memang waktunya sudah sangat mendesak, bisa juga diatur tentang pedoman teknis pembatasannya ya. Syarat-syarat untuk itu jika dipenuhi bisa dilaksanakan. Tetapi jika syaratnya tidak dipenuhi, ya melalui rapat koordinasi sebelum kampanye itu dilaksanakan, dimungkinkan untuk tidak dilaksanakan. Nah, kalau dilaksanakan misalnya melalui media daring ya, media daring, biasanya itu opsi-opsinya ya. Jadi kami tentu ya merespon secara positif masukan-masukan ini. Cuma bagaimana nanti metode pengaturan yang tepat dan bisa menjawab kebutuhan yang ada di lapangan begitu. Oke, baik. Bapak-bapak, kita harus jeda, kita lanjutkan dialog ini sesaat lagi. Soal kita akan bahas kampanye virtual termasuk juga debat virtual. Nanti secara teknisnya akan seperti apa dan seberapa efektif hal itu dilakukan dari kacamata pihak kandidat yang akan bertarung di Pilkada 2020. Tetaplah bersama kami. Metode kampanye konvensional umumnya memang melibatkan banyak massa dan berpeluang lebih tinggi dalam penularan virus SARS-CoV-2 untuk penyakit COVID-19 ini. Oleh karena itu, dilakukan perubahan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 menjadi PKPU nomor 10 tahun 2020 untuk meminimalisir risiko tersebut dengan memberikan alternatif cara melakukan kampanye sesuai protokol kesehatan. Sekali lagi kami ulangi, jangan menciptakan kerumunan, karena kerumunan tersebut memiliki risiko meningkatkan penularan. Dan semua kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan dan potensi penularan itu dilarang. Silahkan berkampanye dengan cara lain supaya betul-betul bisa melindungi keselamatan masyarakat. Kami perlu sampaikan prinsip solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Kang Saan masih bersama kami? Ya, Mbak. Oke, Kang Saan, tadi sejauh ini kan Pak Dewa mengatakan masih ada waktu dan masih ada beberapa pilihan. Mungkin tidak sepenuhnya bisa kita, maksud saya tidak sepenuhnya akan meng-cut semua kegiatan, tergantung nanti bagaimana juga dialog dengan Komisi 2. Bagaimana Anda melihat pilihan-pilihan yang lain? Atau sudah tak ada pilihan lagi sesuai dengan omongan Satgas tadi, tidak akan ada apapun yang berbentuk kerumunan dalam kegiatan kampanye? Ya, yang pertama tentu yang sifatnya tadi, kayak konser, yang lain-lain itu ditiadakan saja. Tapi yang namanya dengar pendapat, misalnya debat yang 50 orang, itu kan masih mungkin. 50 orang itu kan di dalam sebuah ruang. Nah, yang kedua yang saya ingin tegaskan juga dalam kesempatan ini, bahwa okelah KPU mengatakan bahwa ini ada dalam undang-undang. Jadi undang-undang terkait dengan pilkada. Nah, ketika kita tunda ini, dari bulan September ke Desember pelaksanaan pilkada melalui Perpu nomor 2 yang sekarang menjadi undang-undang, kita ini kan ada dalam situasi bencana non alam, ada dalam situasi darurat kan gitu loh. Nah,
kedaruratan bencana non alam yang namanya COVID ini, maka saya ingin sampaikan bahwa tentu ada hal-hal yang memang di dalam undang-undangnya mungkin boleh dilakukan, tapi dalam suasana COVID di mana banyak madorotnya, banyak istilahnya sisi negatifnya, maka lebih baik ini kita tinggalkan. Jadi, nah kita bangun kesepakatan bersama antara penyelenggara, DPR, pemerintah, dan juga pasangan calon untuk tidak melakukan ini. Jadi kesepakatan bersama. Nah ini yang penting untuk tidak menyediakan itu. Satu. Berarti Nah, kampanye juga virtual aja. Menurut Anda kampanye juga sebaiknya virtual? Karena mungkin akan sulit juga menjaga massa dan mungkin besar akan terjadi sebaiknya kerumunan. memang ada virtual kan. Kan memang dari awal dirancang ketika awal sekali ya, ketika kita mau menunda ini dan nunggu Perpu, kita minta ke KPU untuk membuat sebuah PKPU yang disesuaikan dengan protokol kesehatan COVID. Itu secara detail. Apa tujuannya? Tadi tujuannya bagaimana kita bisa memastikan bahwa pemilih, penyelenggara, dan peserta itu terjamin keselamatan dan kesehatannya. Nah, ini yang harus diturunkan. Nah, mana yang kira-kira berpotensi untuk melanggar protokol kesehatan dan keselamatan, protokol coret kesehatan aja. kan, untuk menjamin kesehatan itu. Coret saja itu hal-hal seperti itu. Baik, kita tanya Pak Dewa. Pak Dewa ini silakan ditanggapi. Tapi satu sisi apakah jangan-jangan KPU nih, kalau saya nggak bilang terhambat, berarti seakan-akan si malakama untuk membuat aturan yang lebih progresif untuk urusan protokol kesehatan karena ada undang-undang pilkada yang harus mengacunya ke sana sehingga tidak bebas ruang dari KPU sendiri. Ya, baik, terima kasih ya. Sekali lagi, pada prinsipnya KPU memang telah melakukan koordinasi dan rancangan PKPU yang ada yang kemudian diundangkan itu juga telah melalui proses-proses itu. Nah, penyesuaian-penyesuaian itu sangat penting ya. Maka kemudian kami 2 hari yang lalu itu melakukan evaluasi terhadap tahapan yang sudah berjalan. Tetapi memang kampanye itu ya, kami dorong melalui media sosial, media daring. Sementara untuk kampanye di media cetak, media elektronik ya, seperti radio dan televisi itu kan tetap berjalan, ya, tetap berjalan. Nah, jadi sekarang tentu langkah-langkah ke depan ini perlu satu jalan keluar saya kira ya. Jangan sampai kemudian nanti ketika kami tiadakan semua, lalu KPU dianggap salah dalam melakukan pengaturan ya. Jadi misalnya begini. Ketika diputuskan selalu semuanya adalah melalui media daring, bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak memungkinkan untuk itu? Nah, atau tidak punya jaringan internet yang baik gitu Pak. Nah itu solusinya? Betul, apa, Pak? ya. Jadi ada daerah-daerah yang memang dari hasil koordinasi kami itu tidak memiliki jaringan internet yang memadai ya. Nah, sementara publik tentu berhak untuk mengetahui visi misi dan program pasangan calon gitu ya. Jadi pada prinsipnya ini juga harus menjadi perhatian. Maka di dalam peraturan KPU, betul disampaikan oleh Pak Saan tadi, diutamakan melalui media daring, bahkan kami sudah mengatur ya, dalam revisi yang sedang kami lakukan tadi ini, misalnya jumlah akun media sosial yang bisa didaftarkan ke KPU, itu sudah kami atur, berapa iklan yang bisa dipasang di media sosial, di media daring, itu juga sudah diatur. Jadi kami mendorong ke arah itu. Tapi timbul pertanyaan, Pak Dewa, ini kapan ketok palunya biar clear untuk semua pihak? Kapan ini nanti targetnya? Begini Mbak, ada dua karakter PKPU yang mungkin perlu saya jelaskan. Tadi Pak Saan sudah menyampaikan, Bang Saan, ada PKPU 6 dan PKPU nomor 10 ya, 2020. Itu khusus tentang penerapan di masa pandemi. Ya, penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Nah, sedangkan untuk PKPU 4 2017 ini kan PKPU kampanye yang kemudian berlaku bukan saja di masa pandemi tetapi di luar itu. Nah, ini saling terkait satu sama lain. Nah, yang sedang dalam proses perubahan sekarang adalah PKPU 4 2020. Ya, harmonisasinya sudah selesai tadi sore. Mudah-mudahan ini segera bisa diundangkan harapan kami dalam minggu ini sudah bisa diundangkan.
Oke, baik, kita nantikan progresnya. Terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya Pak Dewa dari KPU RI dan juga San Mustafa dari Komisi 2 DPR. Terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya di Prime Time News.